warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Organisasi, salam sehat untuk Sobat Organisasi semuanya. Kami dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, pada kesempatan ini kami akan memberikan panduan mengenai penggunaan aplikasi SIAKIN. SIAKIN merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Layanan Akuntabilitas Kinerja. Aplikasi SIAKIN ini dibuat dengan tujuan untuk penyelarasan kinerja organisasi, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Blitar dengan kinerja individu yaitu ASN Kabupaten Blitar. Baik Sobat Organisasi, langsung saja kita mulai buka aplikasinya. Untuk membuka aplikasi SIAKIN, Sobat Organisasi dapat mengakses melalui web browser dengan mengetikkan alamat https://siakin.blitarkap.go.id. Setelah masuk ke aplikasi SIAKIN, silakan untuk klik menu menuju login pada kotak hijau di pojok kanan atas. Maka akan langsung menampilkan login aplikasi SIAKIN. Pada tampilan awal, pengguna harus melakukan proses login dengan cara menginput username dan password. Baik Sobat Organisasi, kali ini kita akan coba login dengan menggunakan user Sekretariat DPRD. Setelah login berhasil, pengguna akan dibawa pada halaman menu utama aplikasi SIAKIN. Menu utama diantaranya ada beranda, pemetaan, renstra, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, nilai kinerja, anggaran, IKI, laporan, evaluasi, dan master. Pada halaman menu utama juga terdapat menu akun perangkat daerah yang berada di sebelah kanan atas. Pada menu ini terdapat menu logout untuk keluar dari aplikasi. Oke sahabat organisasi, kita akan membahas dari menu pertama. Di menu pertama ada menu beranda. Cara menampilkan diagram yaitu dengan pilih klik nilai kinerja atau anggaran yang akan ditampilkan diagramnya. Menu kedua adalah pemetaan. Menu pemetaan merupakan menu yang menampilkan susunan pada sakit yang tergambar dari tingkat paling tinggi sampai dengan tingkat yang paling rendah pada RPJMD maupun Renstra, serta menampilkan pohon kinerja baik milik pemerintah maupun milik perangkat daerah. Pada menu pemetaan terdiri dari dua submenu yaitu Cascading Renstra dan pohon kinerja perangkat daerah. Pada submenu Cascading Renstra ini menampilkan pemetaan dari segi RPJMD yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan milik perangkat daerah terkait. Untuk menampilkan Cascading Renstra, klik pada simbol tambah di sebelah kiri. Selanjutnya, pada submenu pohon kinerja ini menampilkan pohon kinerja perangkat daerah. Untuk menampilkan pohon kinerja yaitu pilih sasaran pada kolom pilih sasaran. Menu ketiga adalah Renstra. Pada menu Renstra berfungsi untuk menambahkan visi dan misi, tujuan, serta sasaran dari Renstra. Pada submenu visi dan misi ini berfungsi untuk menambahkan visi dan misi dari Renstra. Pada submenu tujuan berfungsi untuk menambahkan tujuan dari Renstra masing-masing perangkat daerah. Untuk menambahkan tujuan adalah pilih simbol pengaturan untuk menambahkan tujuan Renstra. Pada submenu sasaran berfungsi untuk menambahkan sasaran dari Renstra masing-masing perangkat daerah. Langkah untuk menambahkan sasaran adalah pilih simbol pengaturan untuk menambahkan sasaran Renstra. Menu keempat adalah indikator kinerja utama atau IKU. Pada menu IKU terdapat indikator perangkat daerah. Langkah untuk menambahkan indikator pemerintah adalah pilih simbol cari atau search untuk menambahkan aplikasi indikator merujuk pada indikator pemerintah. Kemudian pilih simbol tambah untuk menambahkan apabila indikator tidak merujuk pada indikator pemerintah. Untuk mengubah data yang telah ditambahkan, maka pilih simbol pena. Menu kelima adalah program dan kegiatan. Pada menu program dan kegiatan berfungsi untuk memetakan program dan kegiatan serta jabatan yang bertanggung jawab pada program atau kegiatan tersebut. Langkah untuk mengisi program dan kegiatan adalah pertama, pilih tahun yang akan dipetakan program dan kegiatannya. Kemudian, klik pada simbol tambah untuk menambahkan program pada IKU. Kemudian, pilih jabatan dan program yang ingin ditambahkan. Lalu, isikan sasaran program dan indikator program. Untuk menambahkan lebih dari satu sasaran program, klik tambah sasaran. Dan untuk menambahkan lebih dari satu indikator program, klik tambah indikator. Dan terakhir, jangan lupa klik simpan. Setelah program ditambahkan, selanjutnya menambahkan kegiatan sesuai program terkait dengan mengklik tombol garis 3 yang sejajar dengan program. Apabila ada perubahan program, klik pada edit program, namun apabila ingin menambahkan kegiatan, klik tambah kegiatan. Tambahkan sasaran kegiatan beserta indikator kegiatan sesuai tahapan di atas tadi.
Untuk menambahkan lebih dari satu sasaran kegiatan, klik tambah sasaran, dan untuk menambahkan lebih dari satu indikator kegiatan, klik tambah indikator. Dan terakhir, jangan lupa klik simpan. Setelah kegiatan ditambahkan, selanjutnya menambahkan subkegiatan sesuai kegiatan terkait dengan mengklik ke tombol garis 3 yang sejajar dengan kegiatan. Apabila ada perubahan kegiatan, klik pada edit kegiatan, namun apabila ingin menambahkan subkegiatan, klik tambah subkegiatan. Tambahkan sasaran subkegiatan beserta indikator subkegiatan sesuai tahapan di atas. Untuk menambahkan lebih dari satu sasaran kegiatan, klik tambah sasaran, dan untuk menambahkan lebih dari satu indikator kegiatan, klik tambah indikator, dan terakhir jangan lupa klik simpan. Baik Sobat Organisasi, kita lanjut menu ke-6 yaitu nilai kinerja. Langkah untuk menambahkan target kinerja adalah pilih tahun yang akan ditambahkan target kinerja, kemudian pilih simbol pena untuk menambahkan atau mengedit target kinerja sesuai dengan variabel IQ. Silakan mengisi target pada kolom target kinerja, kemudian klik simpan. Yang kedua adalah capaian kinerja. Langkah untuk menambahkan capaian kinerja adalah pilih tahun yang akan ditambahkan capaian kinerja, kemudian pilih simbol pena untuk menambahkan capaian triwulan. Pada menu capaian triwulan ini tidak dapat diisi kalau target kinerja belum diisi. Selanjutnya, alasan dan solusi. Langkah untuk menambahkan alasan dan solusi adalah pilih tahun yang akan ditambahkan alasan dan solusi. Kemudian, untuk menambahkan alasan dan solusi dari capaian kinerja, dapat pilih simbol tambah, isi pada kolom alasan dan solusi, kemudian simpan. Terakhir, capaian Project Sub. Langkah untuk menambahkan capaian Project Sub adalah pilih tahun yang akan ditambahkan capaiannya, kemudian pilih simbol pena untuk menambahkan capaian triwulan. Isi pada kolom triwulan, kemudian klik simpan. Menu ketujuh adalah anggaran. Pada menu anggaran berfungsi untuk menambahkan pagu anggaran atau anggaran yang sudah disiapkan untuk suatu program atau kegiatan, serta untuk menambahkan realisasi anggaran atau anggaran yang telah terpakai pada suatu program atau kegiatan. Pagu anggaran. Langkah untuk menambahkan pagu anggaran adalah dengan memilih tahun yang akan ditambahkan pagu anggaran, kemudian isi kolom pagu anggaran, kemudian klik simpan untuk menyimpan. Realisasi anggaran. Langkah untuk menambahkan realisasi anggaran adalah dengan memilih tahun yang akan ditambahkan realisasi anggaran, kemudian klik untuk menambahkan atau mengedit realisasi anggaran pada setiap triwulan. Menu ke-8 adalah indikator kinerja individu atau IKI. Untuk menambahkan IKI, silakan memilih jenis jabatan dan tahun terlebih dahulu. Kemudian, pilih simbol Manage Data, kemudian tambahkan tugas utama dan klik simpan. Begitu juga dengan fungsi jabatan. Kemudian, pada indikator, pilih simbol tambah data, isikan sasaran kinerja dan klik simpan. Menu ke-9, laporan. Pada menu laporan terdapat 10 jenis laporan, yaitu keselarasan, laporan capaian, rencana strategis, IQ, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, perjanjian kinerja, monef anggaran, pengukuran kinerja, dan terakhir laporan lakip. Untuk mengecek setiap jenis laporan, dapat memilih jenis laporan terlebih dahulu. Misalkan, kita akan mencetak laporan keselarasan. Pilih tahun yang akan dicetak, kemudian pilih Excel, maka akan otomatis mendownload. Cara ini sama untuk semua jenis laporan. Menu ke-10 evaluasi. Untuk mencetak checklist review dan tindak lanjut, dapat memilih tahun, kemudian klik cetak. Menu master merupakan menu yang berisi data pusat untuk mengerjakan sakit secara berkelanjutan. Dalam menu master pertama, terdapat unit organisasi. Langkah untuk mengisi unit organisasi adalah dengan klik simbol tambah data, isikan unit organisasi pada kolom nama, dan pilih tingkat eselon pada kolom eselon, kemudian klik simpan. Kemudian jabatan. Langkah untuk mengisi jabatan adalah klik simbol tambah data, isi semua kolom, induk, jenis jabatan, unit organisasi, nama, budgeting, kemudian klik simpan. Terakhir adalah pemangku. Langkah untuk mengisi pemangku adalah klik simbol tambah untuk menambahkan nama pemangku jabatan. Isikan NIP, nama, dan pilih jenis golongan, kemudian klik simpan. Nah, Sobat Organisasi, demikianlah tutorial penggunaan aplikasi Siakin. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.